Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mimbar dakwah online. Oke. Apa itu mimbar? Mimbar itu adalah panggung kecil tempat berkhotbah ini ya, atau untuk berpidato. Mimbar itu juga tempat untuk melahirkan pikiran dan menyatakan pendapat. Nah, ini adalah dua definisi menurut KBBI. Nah, kemudian media online ini apa? Yaitu media komunikasi yang berbasis internet, yang ini sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, kalau mimbar dakwah online ini berarti apa? Yaitu tempat untuk berdakwah di media online. Nah, ini kita lihat fenomena mimbar dakwah online ini yang kita amati belakangan ini adalah dai itu berlomba-lomba untuk memanfaatkan media online untuk berdakwah. Saya kira ini merupakan satu fenomena yang cukup menarik dan juga menggembirakan, bahwa dai-dai kita itu bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang positif, untuk mendukung kegiatan berdakwah. Nah, tentunya nanti kita di Fakultas Dakwah ini juga tidak ketinggalan untuk ikut serta bisa memanfaatkan gitu ya, teknologi informasi ya, media online ini untuk aktivitas kita berdakwah. Mimbar dakwah online ini memberikan daya tarik baru bagi para dai maupun mad'u ya. Saya kira ini nanti juga perlu buat penelitian itu ya, bisa menjadi tema penelitian terkait dengan bagaimana semenarik apa dakwah online itu ya, atau semenarik apa atau suka apa itu ya masyarakat terhadap dakwah yang disampaikan secara online. Nah, ini nanti bisa dilihat dari 4 aspek. Misalnya salah satunya itu adalah dari dai-nya itu sendiri, bagaimana dia di dalam berdakwah melalui media online itu ya. Kemudian yang kedua biasa juga dari sisi mad'u-nya, yaitu bagaimana mad'u itu menerima pesan dari kegiatan dakwah online ini, apakah sama dengan yang di media offline atau secara langsung tatap muka atau seperti apa. Nah, ini saya kira menjadi peluang bagi kita ya di Fakultas Dakwah ini untuk bisa membuat penelitian. Karena apa? Karena memang fenomena untuk berdakwah di media online saat ini itu ya, seperti tadi sudah disampaikan, itu memang sangat menjamur sekali. Bahkan ada beberapa yang awalnya tidak tahu itu siapa, tapi kemudian dengan intensnya dia berdakwah di media online dengan konten-konten yang menarik, nah itu bisa kemudian eksis di media online itu ya, banyak penggemarnya, banyak like-nya, banyak subscribernya dan seterusnya itu ya. Kemudian bisa juga yang ketiga nanti dilihat dari sisi pesannya, bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh para dai di media online itu ya. Atau kemudian bisa juga nanti dilihat dari sisi medianya ya, komentar-komentarnya, kemudian nanti bagaimana tanggapan dari audiens secara umum misalnya itu ya, terkait adanya dai-dai online yang sekarang menjamur banyak sekali itu ya, banyak sekali pilihan itu ya. Dan kalau bisa nanti kita sebagai mahasiswa dakwah itu bisa mewarnai, bisa menambah hasanah untuk bagaimana bisa berkiprah atau berdakwah melalui media online ini. Berikutnya, mimbar dakwah ini tak terbatas ruang dan waktu. Nah, ini adalah satu kelebihan utama dari fenomena mimbar dakwah online, karena dengan seperti itu kita bisa membuat konten kapanpun, dimanapun. Kemudian selain itu dari sisi pengguna atau dari sisi user atau dari pemirsa itu juga bisa mengakses kapanpun, dimanapun, selama nanti ada koneksi internet tentunya gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah fenomenalnya juga di sana muncul era yang dinamakan dengan dakwahtainment itu ya. Jadi bagaimana dakwah ini dikemas dengan entertainment, yang ini banyak muncul di televisi itu ya, bagaimana dakwah itu kemudian dikemas menjadi satu hiburan. Dakwah itu ya dakwahtainment, itu ya hiburan. Nah, dakwah tapi dikemas dengan cara hiburan. Siapa? Ya, saya kira sangat banyak di sana. Yang cukup fenomenal itu adalah misalnya
si siapa itu yang dari Lampung itu yang di Trans TV Jamaah Jamaah itu ya, Ustadz Maulana misalnya salah satunya itu ya. Nah itu juga menjadi fenomena tersendiri, fenomena yang cukup menarik terkait dengan dakwahtainment itu ya. Nah yang mana walaupun itu di televisi, sekarang itu juga bisa dinikmati secara online gitu ya. Nah di sana nanti bisa kita kaji apanya, misalnya ya, kalau misalnya kita mau menganalisis lebih dalam lagi itu ya, adalah terkait dengan bagaimana proses pengemasan yang ada di sana itu, apakah memang itu inisiatif dari dai-nya, misalnya dalam hal ini Ustadz Maulana, atau itu konsep yang kemudian diajukan kepada dai, yang konsep yang diajukan oleh produsernya, konsep yang diajukan oleh televisinya, yang kemudian supaya nanti menarik maka dikemas secara entertainment. Kemudian produser itu mengajukan konsep kepada dai. Nah, kemudian dai di sana itu kan tentunya memiliki ruang untuk bagaimana dia berdiskusi, bagaimana dia kemudian apakah entertainment yang dilekatkan kepada proses dakwahnya itu memang masih cukup masih cukup etis, masih secara syariat Islam itu memang masih dibolehkan atau tidak. Nah saya kira ini perlu menjadi kajian tersendiri. Saya kira mungkin ada beberapa yang sudah mengkaji dengan hal itu, nanti bisa dicari itu ya, terkait dengan dakwahtainment ini juga cukup menarik, terutama yang ada di televisi yang sekarang juga merambah di dunia online. Apa dakwahtainmentnya seperti apa? Dai online itu ya, dai online kayak misalnya Hawariun, kemudian Nunuzo, kemudian ada siapa lagi itu yang dari ITB itu ya, nah Hanan Ataki itu ya, nah dan ada beberapa ustadz yang lain. Nah di sana itu tidak hanya konten-konten dakwah yang mereka bawakan di dalam akun-akun media sosialnya di YouTube-nya, tapi juga di sana aktivitas mereka ya, aktivitas para dai itu dalam keseharian itu ya, itu juga dimuat di media sosial mereka. Nah, apakah itu memang sekarang arahnya begitu? Apakah memang tidak ada pemisahan nanti antara dunia pribadi itu ya, privasi, dengan aktivitas dakwahnya? Apa memang seperti itu yang dikonsep, atau memang tidak tahu untuk konsep bagaimana seorang dai, sehingga semuanya apapun yang mereka lakukan itu kemudian di-upload di internet, di-upload di media sosial. Nah ini juga saya kira menjadi satu kajian yang cukup menarik juga gitu ya, bagaimana seorang dai itu kalau zaman dulu gitu ya, atau dai sebelumnya, di era sebelumnya, kalau masih elektronik apalagi masih cetak gitu ya. Nah, seorang dai itu sangat menjaga sekali perilakunya. Seorang dai itu bisa jadi tidak banyak diulik kehidupan pribadinya, itu ya, sehingga yang muncul di media, yang muncul di hadapan masyarakat itu adalah memang betul-betul sosok dai yang bisa menjadi panutan, sosok dai yang itu memang berwibawa, itu ya, sosok dai yang kemudian bisa memberikan teladan itu ya, dengan hujah-hujahnya, dengan pendapatnya, dengan fatwanya, dengan kutipan-kutipan ayatnya itu ya. Nah, tapi kalau sekarang itu, kalau kita amati fenomena di media online itu ya, dai muda saat ini itu ada yang sepertinya ada kultur yang berbeda dengan apa dai yang lakukan di era sebelumnya. Nah ini dakwahtainment, saya kira ini bisa juga menjadi bahan kajian bagi kita, bisa juga nanti bisa menjadi tema penelitian atau skripsi dari kalian. Saya kira begitu, cukup menarik. Kemudian karakteristik mimbar dakwah online yang pertama ini ya, kalau misalnya kawan-kawan itu ingin memulai beraktivitas dakwah ya, memulai aktivitas dakwah secara online itu ya. Nah, ini di sini ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah bahwa yang namanya dakwah secara online itu nanti bisa dilakukan di studio. Studio di sini jangan kalian bayangkan studio yang ideal ya, dengan peredam suara, dengan audio dan dukungan kamera yang bagus, itu tidak ya.
kamar kos kalian ya, kamar kalian atau ruang tamu kalian itu juga bisa menjadi studio dalam tanda kutip itu ya, dimana kalian itu bisa membuat konten dakwah di sana, atau juga bisa dilakukan secara outdoor, misalnya di mana, misalnya di belakang rumah, kebetulan misalnya ada pohon jagung yang lagi pohon jagung yang lagi mulai berbuah, buahnya masih kecil misalnya itu ya, ada cukup banyak yang itu nanti bisa dijadikan spot untuk, kalau misalnya mungkin di belakang atau di sawah atau di belakang rumah kalian itu ada pohon jagung yang banyak, kebun jagung yang banyak, kemudian itu menjadi background kalian itu di dalam ceramah gitu ya, saya kira akan menjadi menarik bagi kalian yang mungkin itu adalah biasa-biasa saja lah, wit jagung kok ngapa gitu ya, orang menarik, tapi itu bagi netizen itu menjadi satu tampilan, kalau sudah diangkat ke kamera, ke video gitu ya, itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik ya, yang bagus itu ya, outdoor, yang mana di sana itu bisa dilakukan di indoor atau outdoor, bisa juga dilakukan secara live itu ya, live melalui YouTube tentunya dengan beberapa aplikasi ya, misalnya itu di situ saya tampilkan salah satunya adalah OBS misalnya, atau aplikasi-aplikasi OpenShot dan sebagainya, atau juga bisa rekaman gitu ya, yang mana nanti kalau misalnya rekaman maka editable kontennya itu bisa kita edit. Nah ini kelebihannya gitu ya, jadi kalau misalnya rekaman nanti untuk kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang bagus, kurang sesuai, atau ada jeda yang cukup lama, itu nanti bisa diedit gitu ya, editable content. Ini kelebihan kalau misalnya kalian ini ingin menggunakan mimbar dakwah online. Kemudian yang berikutnya on the spot recorded itu ya. Nah on the spot recorded ini ya berarti kalian melakukan rekaman itu ya, kalian melakukan rekaman di satu tempat gitu ya, atau on the spot live streaming ini juga bisa, kalian bisa live streaming di suatu tempat, di suatu lokasi mengenai di satu event misalnya, atau di satu kegiatan misalnya. Nah kalian bisa manfaatkan misalnya on the spot recorded itu ya, di kuburan apa, yaitu dakwah untuk temanya adalah mengingat ajal, mengingat kematian, kalian dakwah di atas, atau kalian dakwah di antara nisan-nisan itu ya. Nah itu saya kira akan menjadi satu konten yang menarik. Kemudian dakwah temanya itu adalah terkait dengan amal soleh, menyantuni yatim piatu misalnya adalah satu keutamaan. Nah maka kalian bisa gunakan on the spotnya, itu spotnya adalah di kalian pergi ke yatim piatu atau pergi ke rumah yatim piatu, yang mana di sana kemudian kalian melakukan aktivitas yang kemudian direkam, dan juga ada tausiah mengenai keutamaan menyantuni anak yatim misalnya, seperti itu ya. Lalu tema lagi tentang hindari maksiat misalnya, hindari maksiat. Nah nanti kalian bisa pergi ke tempat-tempat maksiat untuk kemudian kalian bikin konten untuk ceramah bahaya ketika melakukan aktivitas yang maksiat misalnya. Lalu tema terkait dengan berbakti kepada orang tua misalnya ya. Nah nanti di sana kalian bisa on the spot pergi ke rumah orang tua, atau pergi ke rumah yang dituakan, yang kemudian di sana kalian bisa bertausiah itu ya, dengan diawali video-video mengenai bagaimana visualisasi untuk berbakti kepada orang tua, tidak hanya sekedar pulang mudik membawa sekaleng kungguan misalnya, tapi di sana ada aktivitas-aktivitas lain yang itu sebagai perwujudan perwujudan bakti kepada orang tua. Ada banyak sekali nanti kalau misalnya teman-teman itu terinspirasi untuk kemudian tergugah untuk bagaimana membuat konten-konten dakwah on the spot, itu saya kira menarik tuh ya.
discussion space ya. Jadi ini karakteristiknya itu adalah discussion space. Jadi di sana dari video-video yang kemudian sudah diupload di YouTube, di video, kemudian di tempat-tempat portal video yang lain, itu bisa dibuka forum diskusi terkait dengan tema yang sedang tema yang sedang diangkat di situ, di video itu. Nah, itu begitu ya. Nah, discussion space, dan jangan lupa nanti kalian itu ketika ada yang komentar, ada yang bertanya, nah itu harus bisa cepat tanggap untuk bisa memberikan respon itu ya. Berikutnya adalah sosmed enable, dimana ketika misalnya kalian nanti upload video di YouTube itu ya, atau di video.com atau di tempat-tempat sejenis itu ya. Nah, itu nanti begitu kalian upload itu langsung bisa di-share ke berbagai media sosial yang terkait di akun kalian itu ya, misalnya di Facebook, di Twitter, di WA, kemudian grup WA misalnya, atau di WA misalnya, atau di Instagram misalnya gitu ya, atau di media sosial populer yang lain. Nah, saya kira seperti itu sosmed enable. Ini adalah beberapa karakteristik dari mimbar dakwah online. Jadi kalau misalnya mimbar secara harfiah itu adalah podium ya, nah maka di sini podiumnya itu adalah podium online di internet. Oke. Nah, kelebihan dakwah online apa itu ya, yaitu unlimited time and space ya. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, unlimited time and space itu ya. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kemudian massive dissemination, jadi buat satu konten yang kemudian itu nanti bisa diakses secara luas, tidak hanya di komunitas kita, tidak hanya di sekitar kita, tapi bisa diakses secara global. Massive dissemination itu ya, siapapun itu nanti bisa mengakses, tentunya kalau tahu atau paham dengan bahasa Indonesia, kalau misalnya yang kalian pakai adalah bahasa Indonesia itu ya. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa penutur bahasa Indonesia di luar negeri itu juga sangat banyak itu ya. Social media integrated, nah ini terkait dengan yang sebelumnya. Jadi ketika kalian itu upload di YouTube itu ya, nanti bisa di-share ke Facebook, Google Plus, Pinterest, kemudian Skype, Instagram, Tumblr, Twitter ini ya. Kemudian kalian bikin WordPress, kalian bikin segala macam di sana itu untuk bisa di-share secara lebih luas lagi. Can be monetized. Nah, ini yang menarik, yang menggiurkan. Ketika nanti follower kalian atau subscriber kalian, like kalian, dan jam tayang kalian sudah memadai, maka konten-konten video yang kalian upload itu bisa mendatangkan finansial, atau bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan keuntungan secara materi itu ya. Walaupun sebenarnya juga itu bukan menjadi tujuan utama kita, tapi itu nanti akan mengikuti. Kalau konten-konten dakwah yang kita bikin di media sosial itu bagus, saya yakin itu nanti akan datang dengan sendirinya para subscriber. Nah, itu seperti itu. Intinya itu adalah di konten. Kemudian played repeatedly. Nah, ini juga kelebihan yang lain, bahwa ketika sudah direkam kemudian ditaruh di YouTube, maka bisa dilihat secara berulang-ulang, baik oleh orang lain ataupun oleh orang yang sama. Misalnya karena terlalu suka dengan konten dakwah yang kalian bikin, maka seseorang tersebut itu bisa putar berkali-kali dalam sehari misalnya, karena memang kontennya itu menarik. Nah, itu begitu ya. Jadi bisa diputar berulang-ulang, played repeatedly. Oke, namun demikian dengan berbagai kelebihan yang ada ya, nanti kekurangan mimbar dakwah online ini ya tentunya ada juga, bahwa video ceramah ini membutuhkan kuota yang banyak. Nah, terutama ketika kalian nanti akan ngupload, dan kemudian ini dari sisi user juga, dari sisi pemirsa juga, di sana membutuhkan kuota yang banyak. Nah, kemudian jika jaringan internet tidak stabil, maka akan terganggu. Nah, ini tapi untuk saat ini saya kira untuk masalah jaringan internet yang tidak stabil sudah jarang gitu ya, kecuali yang memang
kampung desa banget gitu ya, atau di pegunungan banget gitu ya, yang jauh dari peradaban gitu ya. Nah itu saya kira akan kesulitan. Tapi kalau masih di desa-desa di Pulau Jawa ini secara umum saya kira bisa tidak ada gangguan terkait dengan koneksi yang tidak stabil gitu ya. Nah kemudian kekurangan selanjutnya apa, yaitu interaksi dan kedekatan dai dan mat'u ini tidak terbangun. Nah ini ya, tapi ini bisa juga kenapa, karena tidak bertatap muka secara langsung itu ya. Tapi sebenarnya ini juga bisa dibangun melalui melalui komentar-komentar di sana. Ketika kalian itu memberikan komentar-komentar dan merespon itu ya, komentar dari para netizen itu yang bertanya, nah maka itu akan terbangun kedekatan ya. Nah kemudian kekurangan yang selanjutnya apa, yaitu tidak bisa diikuti oleh orang yang tidak memiliki literasi teknologi gitu ya. Kemudian masalah mimbar dakwah online, ini yang cukup kontroversi, yaitu dai harus memiliki literasi teknologi terkait rekaman, editing, publish video ya menggunakan komputer ataupun gadget. Nah ini nanti kalian kalau yang memang tertarik, saya kira kalian itu bisa belajar dan bisa otodidak untuk bagaimana proses rekaman, editing gitu ya, dan juga publish di YouTube. Saya kira itu nggak butuh waktu lama untuk belajar itu ya. Kalau kalian serius, saya kira bisa cepat, nggak ada seminggu udah bisa itu ya. Kemudian munculnya konten kreator yang tidak bertanggung jawab, yang membuat konten dakwah kontroversial untuk menaikkan popularitas channel. Nah ini ya, nah misalnya dengan apa, yaitu mengadu pendapat antar dai yang berseberangan pendapatnya dengan potong tempel semaunya. Nah kalian bisa lihat itu yang ada di sebelah kanan, contohnya debat panas Cak Nun versus Gus Baha. Memanas itu ya, Cak Nun dan Gus Baha angkat bicara atas tuduhan Siti Nuriyah jilbab tidak wajib dan seterusnya. Itu kan kontroversi itu ya, persoalan jilbab oleh kaum liberal. Nah bawahnya itu misalnya Cak Nun versus Rizik gitu ya. Nah semua salah kalau di mata Rizik dan seterusnya. Nah ini kan konten-konten yang mengadu domba ya. Seharusnya kalian tidak bikin yang model-model kayak gini, dan ini sangat banyak konten-konten yang kesannya itu mengadu domba. Kalau pikirannya atau kalau misalnya akalnya itu cetek gitu ya, nah orang itu akan cenderung suka dengan konten-konten yang seperti ini ya, konten-konten yang cetek juga gitu ya. Nah di sana itu ternyata juga penontonnya itu luar biasa banyak. Kalian bisa lihat itu misalnya yang Cak Nun versus Rizik itu di sana sampai 3,5 juta kali ditonton itu ya, sejak 3 tahun yang lalu itu ya. Kemudian 1,8 juta juga itu debat keras perihal Natal antara Cak Nun dan UAS itu ya. Nah padahal nggak pernah itu bertemu dalam satu panggung, kemudian antara UAS dan Cak Nun kemudian berdebat tentang hal itu. Enggak, sama sekali enggak, belum pernah, setahu saya belum pernah itu satu panggung itu ya. Nah tapi di sana itu pendapat Cak Nun menentang dengan UAS itu ya, tentang haram mengucapkan selamat Natal. Itu juga penontonnya sangat banyak di sana. Nah ini adalah konten-konten yang sebenarnya bisa kita katakan pengadu domba itu ya. Kalian kalau bisa jangan membuat konten yang seperti ini gitu, tapi konten yang memang orisinal, yang kalian tampil sebagai figur dai gitu ya. Nah ada beberapa hal yang discussable itu ya. Yang pertama itu pemanfaatan media online ini menjadi alternatif atau pilihan utama untuk saat ini itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, akankah meninggalkan mimbar dakwah konvensional itu dari mimbar ke mimbar, dari musola, dari masjid ke masjid gitu ya. Nah menurut kalian itu kira-kira bagaimana? Kemudian bagaimana respon MUI terhadap mimbar dakwah online itu ya. Nah ini juga perlu ada penelitian itu ya. Bagaimana efektivitas mimbar dakwah online, seberapa efektif sih sebenarnya dakwah online itu? Apakah memang betul-betul membekas, kemudian bisa mengubah perilaku para MUI gitu ya, atau hanya sekedar orang nonton saja gitu ya, tanpa ada bekas yang kemudian mengubah perilaku misalnya itu ya. Nah ini perlu nanti penelitian dilakukan baik kualitatif ataupun kuantitatif, ini bisa
gitu ya. Bagaimana representasi seorang ustadz di media online? Nah, itu kalian nanti bisa kepoin itu akun-akun media sosial dari para dai-dai online itu ya, yang kemudian kalian bisa lakukan penelitian di sana dengan kata kunci misalnya representasi atau apapun itu ya. Dari sisi psikologinya juga bisa, dari sisi manajemennya juga bisa, dari sisi komunikasinya juga oke ya, dari sisi kalau PMI dari sisi pengembangan masyarakatnya seperti apa juga saya kira bisa untuk dipandang ke sana itu ya. Nah, masyarakat lebih suka mimbar dakwah online atau konvensional? Nah, ini juga bisa menjadi tema penelitian untuk kita ya. Saya kira ini untuk yang bisa saya sampaikan terkait dengan mimbar dakwah online. Semoga bisa menginspirasi bagi kawan-kawan ya di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk bagaimana ikut berkiprah di dalam mimbar dakwah online yang memang sekarang kesempatan itu, opportunity itu terbuka sangat lebar bagi kita itu ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang itu dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.